yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbim. Karena dengan izinnya saat ini kita semua dapat hadir di sini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati koordinator dan semua dewan hakim serta undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami akan membawakan judul Membentuk Generasi yang Berkarakter. Dewan hakim dan hadirin yang kami hormati. Bicara tentang generasi, tentu tidak terlepas dari satu golongan yang bernama pemuda. Pemuda adalah segolongan masyarakat yang berusia belasan hingga 40 tahunan. Mereka mempunyai posisi yang sangat penting dalam proses regenerasi suatu masyarakat atau bangsa. Para pemudalah yang akan menyambut tongkat estafet kepemimpinan suatu negeri. Pemuda juga mempunyai potensi yang sangat dahsyat yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kepentingan. Sesuai dengan pengertian akil balik, masa muda adalah saat seseorang mencapai posisi kematangan yang utuh, yang tersiap menerima dan memikul tugas dan tanggung jawab yang paling berat sekalipun. Sehingga pemuda dituntut untuk mempunyai sifat dasar pemuda yang senantiasa agresif, dinamis, inovatif, dan progresif. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas bahwa tidak ada kebangkitan suatu bangsa tanpa kiprah kaum muda di dalamnya. Jiwa kepahlawanan, rasa ingin berkuasa, kemauan untuk bebas dari cengkraman belenggu penjajahan senantiasa tumbuh subur dalam aliran darah muda. Hal ini dapat dikaji dalam dokumen-dokumen kepahlawanan dan perjuangan dari berbagai negeri. Kobaran semangat mereka mendorong pergerakan roda-roda kehidupan masyarakat. Dewan hakim dan hadirin yang kami hormati, menyadari potensi besar yang ada pada pemuda inilah para musuh-musuh Islam menjadikan pemuda sebagai sasaran utama. Penyerangan ideologinya, ideologi kapitalis, liberalis dengan dukungan media massa yang penuh dengan informasi, FM, TV, film, musik, televisi, dan video. Yang akhir-akhir ini menjadi santapan utama kaum muda. Segala roh ideologi tersebut merasuk ke segala organ menerpa kepribadian pemuda. Sebagai orang tua, tentunya kita khawatir tentang hal ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsallazi nalau taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan
hadirin yang kami hormati. Dalam mencari jati dirinya, generasi ini pasti memerlukan pedoman yang menjadi acuan dalam melangkah. Penuntunnya akan membantu, mengarahkan, mengingatkan dan meluruskan setiap langkah-langkah generasi dalam setiap generasi. Pedoman dan penuntunnya senantiasa ada dan terbentuk secara alami dalam realita kehidupan. Kehidupan generasi tidak terlepas dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Dari kedua unsur inilah terwujud pedoman dan penuntun kehidupan seorang pemuda. Keluarga dan masyarakat akan memberikan tuntunan sesuai dengan ideologi yang dianutnya. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati. Dalam masyarakat yang berideologi kapitalisme akan menampakkan ciri liberal dan individualis, sehingga masing-masing individu tidak saling mengingatkan dan mengamankan. Wajar jika kemudian merajalela kasus-kasus kriminal dalam bentuk tawuran, seks, dan pergaulan bebas. Ketiadaan pengawasan dan bimbingan dari keluarga, sekolah sebagai tempat menuntut ilmu dan pengawasan masyarakat sebagai lingkungan makro menyebabkan terjadinya seluruh fakta-fakta tersebut. Untuk menghindarinya, perlu kita segarkan doa para pemuda dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 10 dan 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Syadaqallahul azim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, untuk memperbaikinya perlu rehabilitas dan bahkan perombakan total dalam segala sendi kehidupan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga berperan sebagai pendidik pertama dalam pembinaan karakter generasi. Dari keluarga yang berantakan akan melahirkan generasi yang berantakan pula. Rumah bagi pemuda dan keluarganya bukan lagi menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku, tapi hanyalah tempat untuk alamat dan menumpuk harta belaka. Berangkat dari sini, pemuda tidak lagi mempunyai idealisme yang luhur dalam jiwanya, karena sebelum keluar rumah mereka telah terhempas dari kebenaran ke jurang kebatilan.
Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah sebagai tempat menuntut ilmu bagi generasi muda kini tidak dapat diharapkan mampu membentuk idealisme. Sekolah berubah menjadi ajang pamer dengan penilaian untung rugi. Bahkan sekolah sudah setara dengan hotel berbintang dengan tarif yang tidak terjangkau oleh rakyat banyak yang memang membutuhkan pendidikan berkualitas. Sistem pendidikan yang ada kini memang perlu dikaji ulang, jika tidak sulit diharapkan akan lahir pemimpin yang handal pada masa depan dari generasi saat ini. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat sebagai lingkungan makro bagi pembinaan dan pengawasan bagi generasi muda kini tidak dapat diharapkan mampu membentuk idealisme. Kini tak lagi berfungsi layaknya penuntun dan pengontrol, tetapi masyarakat yang serba menerima akan segala budaya yang merusak akhlak generasi muda. Perlu keinginan politis untuk menciptakan masyarakat yang ideal, masyarakat yang peduli terhadap perkembangan warganya, memiliki kesamaan rasa, kesamaan pikiran dalam kesatuan aturan yang utuh. Individu dalam masyarakat ideal ini akan cekap tangkap terhadap masalah yang timbul dalam lingkungannya. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati. Kita semua merasa bertanggung jawab atas masalah yang dihadapi generasi muda. Kita satu pemikiran yang kemudian akan membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Tidak tinggal diam atau sekedar mengutuk saling menyalahkan tanpa penyelesaian. Masyarakat seperti inilah yang dianjurkan oleh negara, bangsa, dan agama yang kita cintai ini. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati. Bila hal ini terwujud dan berfungsi baik, insya Allah akan lahir generasi-generasi harapan umat dan bangsa yang beridealisme tinggi dan luhur. Mereka mempunyai cita-cita hidup di dunia dan berusaha meraihnya dengan penuh semangat, tetapi tidak menjadikan sebagai tujuan akhir. Hanya ridha Allah yang menjadi tujuan utamanya. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati. Akhirnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, maafkan kami dari Kecamatan Pantar Barat Laut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.